Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau ngebahas review pertandingan kemarin ya, dimana aduh ampun deh, bener-bener gue netral aja, emosi loh bener. Tapi ya udahlah, the show must go on. Gue mau langsung bahas aja. Jadi gini, eh gue mulai dulu dari apa ya, La Liga dulu deh. Gue emang nggak gitu nonton, cuman aduh, gue ngeliat kayak Real Madrid pun juga menang nggak gitu meyakinkan, walaupun ada nanti Atletico lawan siapa gue nggak tahu. Terus kayak Barca lawan Rayo 0-0 ya, tapi masih masih week pertama sih. Jadi gue nggak gitu pusing sih sebenarnya, karena ya kalau week pertama itu kayak masih ibaratnya testing lah untuk squad yang mereka punya sekarang gitu. Jadi ya gue nggak gitu apa ya, nggak gitu ambil pusing sih sebenarnya. Oke, terus ke Serie A juga kayak gitu. Ya, namanya juga minggu pertama ya. Ya masih gak kelihatan sama sekali lah. Nanti ke depannya kayak tim-tim unggulan tuh kayak gimana. Mau itu La Liga maupun Serie A tuh belum lah, belum. Nah, cuman yang gue mau bahas sekarang itu Liga Inggris ya. Dan sebelumnya kalau ngomongin Liga Inggris sih emang apa ya, untuk minggu kali itu seru banget bener. Gue harus akuin ada beberapa momen yang ya cukup inilah menggemparkan lah kalau gue bilang gitu. Tapi sebelum gue masuk sana, kalau untuk kayak Bundesliga gitu gue pengen bahas, cuman ya 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 udah tim-tim unggulan doang yang menang gitu, jadi ya nggak gitu bisa baik gue bahas. Tapi ya langsung aja gue mau bahas ke Liga Inggris. Jadi ada beberapa pertandingan yang ya memang hasilnya sih udah kelihatan sih, cuman ya yang gue uh, bakal gue bahas tuh Chelsea versus Spurs. Gim gua sih bener-bener ngerasa ini dua tim ini tuh bermain gak apa ya, bener-bener gak bikin gua berkesan tuh sama sekali. Bener-bener deh, gua ngeliat cuman attackingnya cuma gitu doang. Kayak gak mostly tuh kayak, kalau dari pandangan gua itu nyerang, mereka dapat momentum untuk nyerang itu kan beberapa kesalahan gitu. Gol pertamanya Chelsea dari Koulibaly itu oke. Gue harus bilang itu salah satu gol yang fantastis sih kalau gue bilang. Volley ya, itu tendangan volley maksud gue ya. Dan ya 1-0 emang Koulibaly dapat momentumnya, dan ya uh, diselesaikan dengan bener apa ya, dengan matang lah kalau gue bilang gitu. Nah, 1-0 oke, Chelsea unggul di babak pertama. Dari segi permainan oke lah, Chelsea lebih bisa mendominasi lah. Tapi udah mulai masuk babak kedua, udah mulai nih Chelsea udah mulai agak gak bisa apa ya, gak bisa menjaga penampilan lah kalau gue bilang. Penampilan dalam artian ini permainan ya, kelihatan banget. Itu udah dari menit 70 kan kalau nggak salah, dapat satu gol dari Spurs. Itu murni karena kesalahan dari lini belakangnya kalau yang gue lihat ya. Nah, cuman Chelsea entah gimana itu dapat lagi gol kedua dari Reece James. Nah, itu juga emang karena kesalahan lini belakang lagi dari Spurs gitu. Lu ngebiarin satu sisi itu kosong, itu bener-bener fatal sih akibatnya. Kalau gue lihat kemarin gitu, gue tonton kemarin, itu kelihatan banget terlalu numpuk di sisi kiri, terlalu banyak apa ya, menjaga pemain di satu sisi doang. Akhirnya kecolongan di apa di samping kanannya, maksudnya di sisi kanannya lah. Udah akhirnya bang dapet Reece James 2-1. Udah mau selesai, tahu-tahu corner blak,
Harry Kane masuk udah. Gimana ya kalau gue bilang ya, ini murni emang Chelsea ini juga bener-bener aduh, wah lu nggak habis pikir lo. Gue bilang satu, lu gak bisa konsentrasi 90 menit. Kedua, permainannya Tuchel pun juga buat gue juga udah gak impresif. Udah kebaca begitu-gitu aja, gak ada perubahan lo sama sekali. Udah gitu ya tetap dipertahankan gitu. Jadi ya keadaan lo akan gitu terus gitu, maksudnya gue. Dan ya kemenangan lawan Everton kemarin pun juga ya tidak meyakinkan juga gitu. Walaupun ini masih awal musim, tapi kalau Tuchel sampai mempertahankan pola permainannya kayak gini terus, gue nggak yakin loh Chelsea bisa bersaing di top 4 pun. Mungkin nggak, bener bakal kesusul nih kalau gue lihat performa Chelsea kayak gini terus. Bener, gue yakin pasti akan kesusul sama yang lain. Dan ya dengan Tuchel yang tetap keras kepala, gue sangat yakin Chelsea akan makin ketinggalan di musim ini ya. Apalagi untuk ngerebut zona Liga Champions gitu, yang wah itu parah. Apa ya, dari kompetitifnya apa ya, banyak klub yang pengen masuk Liga Champions, lebih-lebih di Liga Inggris gitu. Nah itu sih yang gue pengen lihat dari Tuchel. Apakah Tuchel pada akhirnya siuman mau merubah pola strateginya, atau tetap ya udah keras kepala dengan ya lu tetap main 3-4-3 dan tidak ada hasilnya gitu. Bahkan gue bilang efektivitas lini depannya itu juga sama sekali, apa ya gue bilang ya, sama sekali useless kalau gue bilang. Bener, nggak efektif. Malah lini belakang yang bisa mencetak gol itu juga buat gue udah satu tanda tanya sih gitu. Nah yang terakhir yang pengen gue bahas sebelumnya sih, sebelum yang paling terakhir ya, kalau ngeliat City lawan Bournemouth ya 4-0, gue bilang ya wajar karena ya kualitas tim juga udah jomplang mampus. Jadi ya 4-0 ya emang wajib lah untuk City dapetin gitu, kalau enggak ya kebangetan sih. Nah yang terakhir mau gue bahas adalah Brentford versus MU. Gue emang gak gitu nonton sih pertandingannya, kayak mungkin cuma beberapa menit terakhir gitu, atau bahkan gak sama sekali, itu gue lupa. Cuman ya dengan preview yang gue berikan kemarin, yang mana gue berkaca dari apa yang sudah terjadi pada MU sebelum-sebelumnya, terjadi lagi. Ampun deh, asli gue bener-bener udah gak paham lagi, bener-bener udah di titik dimana ya berkali-kali gue bilang gue mau ngecengin MU pun juga udah enek gitu loh, posisinya udah enek, mau muntah gue bener liat tim ini. Gue kayak yang fans netralnya IPL aja tuh, gue ngeliat MU begitu terus tuh gue pengen muntah bener-bener asli. Cuma bisa ngeluh, egonya gak bisa dijaga, udah gitu semaunya sendiri. Udah, ini tim ini emang udah kayak kapal pecah bener-bener asli. Brentford ya, yang gue lihat dari apa sedikit dari SofaScore itu, mereka cuman nyerang, bener-bener nyerang tuh cuman kayak paling 20-30 menit gitu, dan dapat 4 gol dari 4 tembakan loh. Padahal MU ya dengan ngelawan Brentford ya, mestinya mereka bisa lah gitu loh nunjukin at least ada perkembangan permainan. Yang ditunjukin kemarin, yang gua apa ya, yang gua lihat itu nggak ada effort, nggak ada passion, nggak ada keinginan, nggak ada apa ya, nggak ada hunger lah, winning hungernya tuh nggak ada gitu. Ya balik lagi karena yang berkali-kali gue bilang gitu, ini tim ini tuh udah selesai. Kalau gue bilang, gue kalau jadi sport director ya berkali-kali gue bilang itu
banyak pemain akan gue jual. Bener. Untung sekarang pelatihnya itu si Erik ten Hag. Dan ya masih ya oke lah, excusable lah kalau lu bilang ini masih apa ya, 2 mingguan lah gitu, masih 2 kali main gitu dari 38 minggu yang akan lu hadapin. Tapi ya kalau dengan pemain kayak gitu terus, dengan ego yang terlalu tinggi, ini akan jadi apa ya, kalau akan jadi masalah serius gitu. Karena di ruang ganti itu bener-bener bakal uncontrollable kalau gue bilang, gak bisa dikendaliin. Ego inilah, ego itulah, maunya begini maunya begitu, nggak bisa satuin. Udah, kalau apa ya, kalau pelatihnya nggak tegas, dan gue sih yakin ya ETH bakal sangat tegas untuk apa ya, ibaratnya ngelabrak semua pemain-pemain sampah kayak gini, buat ya nunjukin kalau ya gue ini pelatih kalian, gue lebih punya kuasa daripada kalian gitu. Jadi tolong jangan macem-macem ya, buat apa ya, buat kasih ibaratnya dalam tanda kutip tamparan lah gitu, kasih dalam tanda kutip ya, tunjukin lah gitu, tunjukin lah bahwa lu adalah orang yang bisa dibilang paling berkuasa dalam satu tim itu gitu. Dan ya gue sangat yakin sih si Erik ten Hag bakal ngelakuin ini sih. Gue sangat yakin kalau memang perlu tiap main itu marahin aja semua, bener-bener marahin aja satu squad per babak kalau memang mau gitu. Ya gue nggak tahu sih ntar hasilnya bakal kayak gimana. Even minggu depan lawan Liverpool pun gue tetap gak yakin sih mereka akan gimana ya, cepat untuk menyelesaikan solusinya, karena emang gak akan gampang, bener ya. Dan yang pengen gue lihat tuh yang paling penting adalah mentalnya dulu, sama apa ya, gue bilang kompaknya mereka dulu deh sekarang. Lu masalah nanti Liverpool menang seri atau kalah tuh udah urusan belakang lah. Yang penting kompak dulu. Yang penting lu bisa nunjukin ke Erik ten Hag bahwa lu memang punya passion buat main gitu. Kalau lu punya passion, otomatis lu akan punya apa ya, motivasi lah untuk bermain bagus setiap saat, biar lu tetap dipilih gitu. Jadi apa ya, jadi yang utama lah di setiap pertandingannya sama Erik ten Hag gitu. Itu loh yang maksudnya gue yang dibutuhin MU sekarang gitu. Dan gue jujur sih ya, gue udah bener-bener enak banget sama yang namanya Ronaldo, Rashford, Sancho, Bruno Fernandes, si tukang ngeluh. Bener, kalau gue jadi Murtoh ya, yang mana gue juga nggak bisa bilang dia bagus juga, kalau gue jadi sport director itu 4-4 gue jual. I don't care lah gitu loh, I don't give a s lah bener, buat pemain-pemain yang nggak bisa kerja sama kayak gini. Bener, ini bisa satu episode sendiri loh kalau gue ngomongin MU ini dengan segala masalah yang tidak selesai-selesai. Bener, ampun bener-bener gue udah nggak kuat ngomongin tim ini, apalagi namanya Bruno Fernandes. Bener deh, asli 8 bulan terakhir kerjanya cuman ngeluh gitu, ngeluh mania gitu. Gue bener-bener aduh, kalau gue jadi ETH ya, gue bener-bener gak sabar loh sama pemain kayak gini. Lo tiap babak gue bentak dulu. Bener, kalau lu nggak suka lu keluar aja, gue nggak masalah. Lu mau suka apa kagak, gue bakal terus ngebentak lu sampai lu bener-bener berubah. Oh lihat aja kalau misalkan contoh gue di posisinya si ETH gitu, bakal gue bentak. Rashford, Sancho, Ronaldo sama aja, McTominay, Fred bakal kena juga tuh. Bener, kalau gue jadi ETH ya, Maguire juga, De Gea juga, pokoknya semua muanya lah. Karena emang bener apa kata ETH sih, yang gue baca dari beberapa bukan beberapa sih, mungkin dari salah satu sumber berita itu, emang sampah gitu, mental sampah, gameplay sampah,
bener-bener manusia sampah semua di tubuh MU ini. Udah, gua udah cukup lah bahas MU, bener-bener emosi, bener-bener even gue yang netral ya, bener-bener bener-bener aduh, kalau hukum rimba yang ini udah udah baku hantam itu bener. Tapi ya udahlah, mungkin tetap yakin sih kalau ya MU punya apa ya, ibaratnya punya waktunya lah untuk bisa balik lagi kayak dulu dengan sistem yang baru. Tapi ya gue nggak yakin sekolah dengan pemain-pemain kayak gitu sih, apalagi gue paling kesel sama Bruno Fernandes, bener-bener asli. Gue udah nggak kuat bener bahas Bruno Fernandes. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih udah nonton video kali ini, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Bruno ampun lah, gue speechless gue. Karir lu seret udah fix buat Bruno Fernandes.